Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ilal ihya'i wa ghairihi min musannafati wa in aradta ilma ahwalil qalbi wa in aradta lan lamun ngarepaken sapa sira ilma ahwalil qalbi ing ngawruhi pira-pira tingkai ati. Fandur moko ningalono sapa sira ilal ihya'i maring kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi lan liyane al ihya min musannafati saking pira-pira karangan ingsun. Wa hadzal ilmu utawi ikilah ilmu iku fardu ainin, fardu ain. Wa ghairuhu utawi saliyane hadzal ilmu iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Illa miqdaru ma angin kira-kirane barang. Illa miqdaru ma angin kira-kirane barang yu'adda kang den tekani bihi kelawan ma apa faraidullahi ta'ala pira-pira fardune Allah ta'ala wa huwa halih utawi Allah iku yuwaffiquka bakal nulungi sapa Allah ing sira hatta tuhassilahu sehingga ngasilaken sapa sira ing hadza hatta tuhassilahu sehingga ngasilaken sapa sira ing hadza warabi'u utawi kang kaping papat iku alla tajma'a yen to ora ngumpulaken sapa sira minad dunya saking dunya aksaruh ingkang luweh akeh min kifayati sanatin tenimbang kecukupan setahun kama kana kaya oleh ana sapa Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalamu iku yu'iddu nyawisaken sapa Rasulullah zalikah ing mengkono-mengkono kifayati sanah li ba'di hujuratihi krana arahe sebagiane garwane Gusti Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi atau Rasulullah dawuh Allahumma ing donga Allahumma ya Allah ij'al mugi-mugi ndadekaken sapa tuan quta ahli Muhammadin ing panganan pikuatane keluargane Muhammad quta ahli Muhammadin ing panganan pikuatane keluargane Muhammad kafafan ingkang cukup walam yakul lan ora ana sapa Rasulullah iku yu'iddu nyawisaken sapa Rasul zalikah ing mengkono-mengkono kifayati sanah likulli hujuratihi krana arae sekabehane garwane Rasulillah balkana bali ono sapa Rasulillah iku yu'idduhu
nyawisaken sapa rasul ing kifayati sanah liman kadwi wong atau liman krono are wong alimah kang weruh sapa Rasulullah anna fi qalbiha ing sak temene iku ing dalem atine man dofan ono apes wa amman anapun utawi garwa kanat kang ono sapa man iku sahibata yakinin wong kang duweni yakin iku sahibata yakinin wong kang duweni yakin maksudnya yakin kang kuat maksudnya ya famakana iku famakana moko ora ono sapa Rasulullah iku yu'iddu nyawisaken sapa Rasulullah laha krono areman aksaro ingkang luwih akeh minku tiyaumin tenimbang panganane sedina minku tiyaumin tenimbang panganane sedina au nisfin utawa separuh dina Bismillahirrahmanirrahim wa in aradta ilma ahwalil qalbi fandur ilal ihya wa ghairihi min musannafati. Beliau Imam Al-Ghazali memberikan rekomendasi penawaran yang sangat beliau itu dukung jika memang kamu itu ingin belajar ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang kondisi-kondisinya hati, termasuk masalah sombong, masalah tawadu, masalah sabar, ghadab, kemudian hal-hal yang lain terkait penyakit hati. Fandur ilal ihya, maka kamu lihatlah dalam kitab Ihya dan selain dari kitab Ihya, yaitu karangan-karangan beliau yang masih banyak. Contoh selain dari kitab Ihya yang sudah kita pelajari adalah Bidayatil Hidayah yang sudah disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi, dikemas dalam satu kitab Marokil Ubudiyah. Itu matannya adalah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian ada lain kitabnya beliau yaitu Minhajul Abidin, itu juga sama, dan banyak kitab-kitab beliau seputar masalah ahwalil qulub ini. Kalau memang betul-betul ada keinginan yang kuat dari kita untuk membenahi hati, mengetahui kondisinya hati, maka bukalah kitab Ihya itu dan kitab-kitab yang lain. Dan jadi ini sangat perlu. Ilmu masalah hati ini adalah ilmu yang sering digunakan dalam setiap ahwal. Ahwalnya siapa? Kondisi-kondisi kita dalam hal apapun kecuali tidur. Selama kita itu melek atau tidak tidur, maka kita itu sangat dituntut untuk menjaga hati. Dan hati ini satu organ tubuh yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan dosa dan melakukan dosa sebanyak-banyaknya melebihi organ dohir. Karena orang yang orang yang diam saja itu jika punya hati yang busuk, artinya hati yang buruk, itu sudah berdosa kepada Gusti Allah. Contoh misalkan diamnya kita namun kita itu hati menghayati sesuatu yang maksiat atau punya rencana-rencana yang maksiat
atau di situ merasa angkuh, merasa sombong, merasa paling nomor satu, sedangkan kita diam saja tanpa bergerak sedikit pun, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu dianggap perbuatan maksiat. Itu hati bisa melampaui. Bahkan tadi saat ngaji pagi, ngaji hadis arba'in itu, apa yang dilakukan hati itu tak mungkin semua itu bisa dilampaui oleh selain hati. Dan apapun perbuatan hati itu tak mungkin bisa disusul oleh amalan-amalan selain hati. Hati itu bisa menembus, bisa menjangkau masa-masa yang tak bisa dijangkau oleh kita. Itu hati. Contoh misalkan ada seorang mukmin yang dia itu betul-betul taat kepada Allah, lalu dia berniat, kalau andaikan misalkan, andaikan saya itu diberi usia 1000 tahun oleh Allah, maka selama 1000 tahun saya akan tetap taat kepada Allah. Itu hati bisa. Tapi manusia secara organ tubuh dohirnya itu tidak mungkin bisa beramal sampai 1000 tahun lamanya. Hati bisa. Makanya tadi disinggung niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu jauh lebih baik dibandingkan amalnya. Kenapa? Karena niat itu fi'lul qalbi, perbuatan hati. Niat itu sampai kapanpun di situ bisa dijangkau. Misalkan sampean baru masuk mondok, langsung diniati, ya Allah, saya niat selama mondok, selama saya berada di sini, semuanya ini untuk mengharap ridhomu. Maka selama kamu di pondok, entah itu ngaji, entah itu saat istirahat, saat jagongan dengan kawan, semua itu dicakup dalam ibadahnya niat. Jadi masalah hati itu bisa menembus segalanya, itu hati. Dan juga ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, orang yang pertama dibutuhkan oleh Rasulullah pada saat itu, dan harapan Rasulullah pertama yang sangat dibutuhkan adalah keyakinan dan kepercayaan dari setiap orang. Akhirnya dengan keteguhan hati Abu Bakar dan kekuatan yakin dari hati beliau, Abu Bakar langsung berikrar mentasdik Rasulullah, membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Itu pun hati pertama yang mengawal. Jadi hati ini walaupun tertutup tapi bahaya kan? Pengaruhnya besar. Oleh karena itu dalam taklim ilmu hati atau ilmu mempelajari tentang keberadaan hati, kondisi-kondisinya hati, itu fardun ala fardin, wajibun alal wajib. Wajib di atas yang wajib. Artinya kewajibannya muakkad. Sangat-sangat dibutuhkan itu hati. Kalau lesan itu masih bisa berbohong kan? Lesan itu masih bisa berbohong. Kemudian mata pun juga bisa berbohong. Pandanganmu dalam memandang seseorang dengan pandangan kasih sayang secara dohir, tapi itu bisa menjadi pandangan kebencian. Yang menjadi tolak ukur apa? Pakun abalika kaate. Ajli ngaki orang dengan pandangan ontep tapi bisa jadi ibadah, dengan catatan pandanganmu itu langsung digerakkan oleh hati yang penuh dengan kasih sayang. Walaupun orangnya di situ punya ekspresi wajah yang sinis misalkan. Nah ini sangat butuh nak anak santri pokok mulain mangken selama berdeponduk kudu ngelatih ateh nikah. Kenapa?
karena banyak masalah-masalah hidup yang dialami oleh umat di zaman sekarang itu ada pada di hatinya masing-masing. Masalah ini kebanyakan ada di hati semuanya. Kalau masalah pinter itu banyak orang pinter sekarang. Amal saja itu masih banyak ditemukan. Orang yang rajin sholat itu masih banyak. Tapi menemukan orang yang betul-betul tulus dalam segala hal itu yang sulit. Sholatnya khusyuk itu melarat. Nolongin orang pancen karena ketulusan hati itu melarat. Kemudian nasihatin orang kelaban ate bersih itu melarat. Masalah yang paling besar di zaman sekarang dan pada saat ini adalah hati. Paham ya? Sehingga ini sangat-sangat perlu sampean ingat selamanya nasihat dari Imam Ghazali ini. Hukum mempelajari ilmu ahwalil qalbi itu fardu ainin. Fardu ain bagi siapa? Bagi setiap manusia yang memiliki hati. Yaman bada manusia setandi ateh. Ya tak apa-apa mau kita belajar nikah. Tapi saya rasa tidak mungkin semua manusia pasti punya hati. Cukup beda hati nawatan. Beda. Ajem. Beda. Sape. Andi hati kafi. Ya, di mana setan di hati? Kan pasti beda. Kan itu kan. Kecuali masalah jantung. Seperti kisahnya Syekh Hariri itu. Syekh Hariri itu manusia hidup tanpa jantung kan? Masuk akal nonton kan? Tak masuk akal. Itu min karomatillah li mahabbatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya beliau kepada Nabi, itu beliau pernah sakit. Karena sakit akibat ke dokter. Mari nikah periksa. Ternyata dokter itu kaget. Ini orang apa bukan ini aslinya. Ketika ditanya kamu itu manusia apa bukan? Kaget sehari ini. Kok malah pertanyaannya aneh gini. Saya jelas-jelas manusia dok. Tapi kamu udah punya jantung. Kok bisa kamu hidup tanpa jantung? Akhirnya dijawab oleh Syekh Hariri. Jantung saya sudah saya titipkan kepada Rasulullah. Itu saking cintanya beliau. Hidup dan matinya ekendolaki ekaiaki ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita apa yang tidak ada? Periksa. Beres deh iya. Periksa punya kita. Itu kalau kita. Pun itu ki. Penting masalah teknik penting saya. Wa ghairuhu fardu kifayah. Selain ilmu ahwalil qalbi ini hukumnya di situ fardu kifayah. Berarti tak wajib ain. Tidak wajib ain selain masalah ilmu hati. Apakah semuanya? Oh tidak. Illa miqdaru ma yu'adda bihi faraidullah ta'ala. Kecuali hanya ilmu-ilmu yang cukup untuk dijadikan penyempurna dari kefarduan yang Allah amanahkan kepada kita. Contoh seperti masalah sholat, kita mempelajari ilmu Fatihah itu wajib benar, wajib ain. Kenapa? Karena tanpa Fatihah kita tidak bisa melaksanakan sholat secara sah. Paham ya? Kemudian kita belajar membaca sholawat itu juga wajib. Karena dalam tasyahud akhir sholawat bagian dari rukun. Kalau sholawat tidak dibaca maka hukumnya batal. Hanya sebatas itu. Selain daripada itu hukumnya fardu kifayah. Selain daripada rukun itu ki. Warrabi wa huwa yuwaffiquka hatta tuhassilah.
Kita juga dapat doa dari beliau, semoga kamu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah hingga kamu betul-betul menghasilkan ilmu ahwalil qalbi ini. Mantar moga setuju tak bisa mangken mantar di waktu yang lain teka lagu du malam dan seterusnya ini bisa terbenahi hatinya, ada tambahan perubahan yang lebih baik ke depannya. Warabi alla tajma'a minad dunya aktsara min kifayati sanah. Yang keempat, kamu kalau jadi tokoh masyarakat, orang yang punya ilmu, jangan sampai mengumpulkan dunia melebihi kebutuhan, keperluan dan kecukupan selama 1 tahun lamanya. Lebihlah sampean men etakdir dadi kiai, etakdir dadi ustad, etakdir dadi tokoh masyarakat, cu ambisi masalah dunia. Ini kedawuhan Imam Ghazali. Daremah kita harus mengikuti orang yang mewarisi kepada kita. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mempersiapkan kecukupan nafkah terhadap semua istrinya itu tidak melebihi 1 tahun lamanya. Jadi yanggar pun Nabi Muhammad itu istrinya 9 kan. Nabi Muhammad itu kalau untuk keperluan pribadi beliau itu tidak pernah menyiapkan sama sekali. Apa yang mau dimakan besok, apa kata besok, itu Nabi. Tapi untuk masalah keluarga itu dipikirkan oleh Nabi, sekiranya biaya makan selama 1 tahun itu cukup, semua kifayahnya hujurat atau kifayahnya istri-istrinya Nabi itu diperhatikan, seperti bajunya, tempat tinggalnya, itu dalam 1 tahun sekiranya mencukupi, gitu ya. Dan setiap Nabi Muhammad memiliki makanan pokok, Nabi itu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alku ta'ali Muhammad kafafan. Ya Allah, jadikan makanan pokok ini untuk keluarga Muhammad sebagai makanan pokok yang cukup. Berarti berawakan doa Nabi, kayak apapun makanan pokoknya Nabi, banyak atau sedikit itu cukup. Ini Rasulullah. Kalau kita yang punya makanan pokok ya jangan kepedean, kemudian di situ waktu pun malam beras karo kuning secepok misalkan. Ya Allah pecoko pagi nih Gusti kang kuitan bini sitong nih ke golkon Gusti njek tadi boleh misalnya pecoko pagi setahun lagi Gusti sekiran bisa ngakan ini cukup bongku dari majarana sebutir tanah boleh tanah kelakuna boleh ini sama cukup mansa apa nyaman samo seanuruna seprogem ya. Itu Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad menerapkan sistem itu tidak kepada semua istrinya. Hanya istrinya yang di situ ada kelemahan dalam hatinya, kurang begitu yakin dalam hatinya, artinya punya keyakinan yang tidak begitu kuat. Jadi Nabi itu adilnya luar biasa, membaca karakter istrinya itu sangat paham Nabi. Kemah bini setapate kuat keyakinannya itu dicukupi oleh Nabi. Men bini sesaberen maka tak akan ada apa-apa. Itu Nabi hanya mempertimbangkan 1 hari atau setengah hari sekiranya bisa makan. Kan men bini banyak pancen macem kan. Awalnya sampai sangat. Dan semua istri Rasulullah itu baik semua, solihah semua. Kalau kita misalkan bini Pak 4, bayangkan Pak 4 bini dah. Sitong 2 3 4. Kamu sebagai suami pasti paham. Dari 4 bini kemas paling ngok-ngokan nih kemah. Kemas paling apik orangnya, nampik orangnya. Gel-gelin orangnya.
Itu kalau kita ngikutin sistem Nabi dalam menafkahi, yang paling ngok-ngokan, paling cerewet, paling deng nyerodeng itu paling cukup ben Nabi. Men sesabaran tak ngakan agele misalkan. Kemudian tak nemu nasi sekali sehari pas pagun sabar, gulaku tak nemu nasi pas apa sah. Reng bini si model ngaji dah. Yang nanti sama Nabi hanya dipertimbangkan yaumin aw nisfin, hanya 1 hari atau setengah hari makanan pokoknya. Umpama rehi kembangnya kana andi ini kan di bini 4 ini kan menurut sistem Nabi ya. Bini saya pertama hari sabaran orang karena lebih bini pertama mentak sabar tak kira bini 4 ya kan. Bini saya kedua bek tak pati sabar, bini keteluk tak sabaran, bini keempat pancen gelem-gelin. Arya andi ini kalau ngikutin sistem Rasul bekerja keras untuk mencukupi wanita yang paling lemah imannya, keyakinannya. Yang mana? Yang keempat. Untuk apa? Menyumbat cerewetnya dia pertama dan menenangkan hatinya dia. Jadi ambisinya andi dalam mencari nafkah itu ambisinya kepada istri yang paling cerewet pertama. Yang kedua di situ untuk istri yang ketiga. Dan yang kedua sila kesitong dia cukuplah menkorkun ke bayi saareh kagui bini pertama, maka saya akan bisa mencarinya besok untuk 1 hari saja. Jadi tambah ringan pikir nanti. Nah ini sistem yang dibangun oleh Rasulullah. Tak semuanya sesuai dengan kelemahan dan kekuatan yakinnya masing-masing. Ayyuhal walad, inni katabtu fi hadal fasli multamisatika fayambagi laka an ta'mala biha wa la tansani fihi min an tadhkurani fi salihi du'aik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.